Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini materi PK-nya kita ngelanjutin tentang norma. Kalau kemarin kita belajar jenis-jenis norma, sekarang kita belajar arti penting dari norma itu apa dan fungsinya gimana dalam kita mau mewujudkan keadilan yang ada di Indonesia. Nah, menurut fungsinya, kalau yang udah dapat buku paket, kalian bisa buka buku paketnya halaman 46 atau bagian B, poin B di bab 2. Fungsi dari norma itu sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah pedoman bertingkah laku. Jadi kemarin kan ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, kesusilaan. Nah, itu digunakan sebagai pedoman kita dalam bertingkah laku atau berbuat di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Kenapa norma ini dikatakan menjaga kerukunan? Karena kalau kalian belajar atau ingat kemarin pelajaran minggu lalu, salah satu fungsi atau tujuan dibuatnya norma adalah untuk menjaga masyarakat itu tetap teratur dan tidak ada konflik. Nah, karena ketidakadanya konflik ini atau konflik dicegah secara minimal atau diminimalkan, maka kerukunan anggota masyarakat akan tercipta. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial itu bisa kita katakan juga sebagai pencegahan atau sebagai upaya preventif yang dilakukan oleh masyarakat agar masyarakatnya tetap teratur, tetap terjaga, tidak terjadi konflik, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Itu dinamakan dengan pengendalian atau pencegahan. Nah, kemudian norma itu adalah sesuatu yang melekat di dalam masyarakat. Artinya norma ini tidak bisa dipisahkan di dalam masyarakat. Pasti kalau ada masyarakat atau ada kelompok, di sana mereka pasti akan punya pedoman atau punya norma-norma sendiri atau memiliki aturan yang tidak bisa dilanggar oleh anggota masyarakatnya. Nah, norma ini diperlukan juga untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat agar tetap harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau kita ngomongin norma itu kan peraturan ya. Kalau norma itu dia sifatnya dia tidak tertulis. Artinya dia sifatnya itu berlaku atau dihukumi sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Tapi ada salah satu jenis norma yang dia sifatnya mengikat, tertulis, dan kaku atau tidak bisa dirubah. Dan biasanya ini diberlakukan di suatu negara atau disebutnya dengan norma hukum. Kalau kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi berupa denda, kurungan, kemudian ataupun hukuman dalam bentuk-bentuk lainnya. Nah, norma hukum sendiri itu agak sedikit berbeda dengan norma lainnya. Kalau kalian lihat norma yang lainnya itu sifatnya dia tidak tertulis, artinya dia dipercaya di masyarakat di lingkungan tersebut, tapi tidak tertulis secara sistematis. Tapi kalau norma hukum dia ada undang-undangnya, kemudian ada peraturannya, ada pasal-pasalnya yang sifatnya dia sudah diatur secara sistematis dan jelas. Nah, tentang hukum sendiri atau norma hukum itu diatur dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, yang dimaksud negara hukum itu apa sih, Bu? Yang pertama, jadi ada beberapa penjabaran tentang negara hukum. Yang pertama, negara hukum itu adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis sama tertulis apa, Bu, bedanya? Kalau hukum tertulis, contohnya undang-undang, Pancasila, pasal-pasal, itu tertulis. Artinya dia diketik, ditulis di dalam kertas dan tersusun secara sistematis. Kalau yang tidak tertulis apa? Misalkan pidato kepresidenan, terus misalkan juga peraturan presiden, ataupun ada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh kepala negara. Nah, kalau menurut Davisi, negara hukum itu ada 3 unsurnya. Ada A, B, dan C. Ada 3 unsur dari negara hukum. Yang pertama adalah supremacy of law. Artinya dalam suatu negara itu tidak boleh ada kesewenang-wenangan pemerintah. Jadi kita bisa menyebut suatu negara itu adalah negara hukum kalau di dalamnya tidak ada kesewenang-wenangan dari pemerintah atau supremacy of law. Jadi pemerintah itu berjalan atau memperlakukan peraturan sesuai dengan hukum yang ada. Yang kedua itu adalah
equality before law. Jadi setiap orang sama di depan hukum. Jadi kalau ciri khas yang ketiga di negara hukum itu bahwa masing-masing individu, kelompok ataupun golongan itu memiliki status, hak, kewajiban yang sama di mata hukum. Contohnya apa? Semua masyarakat Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan bagi yang memiliki kendaraan bermotor, baik dia orang yang dengan status ekonomi tinggi, menengah ataupun ke bawah. Semuanya memiliki kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bagi yang memiliki kendaraan bermotor. Contohnya kayak gitu. Yang ketiga adalah human right, diakui dan dijaminnya hak asasi manusia. Jadi negara hukum atau negara yang memiliki ciri-ciri khas negara hukum adalah negara yang mengakui hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu ada apa aja? Hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang dan dibawa sejak lahir. Dan tidak semuanya atau tidak semua orang, negara, kelompok ataupun golongan boleh mengambil hak tersebut. Contohnya misalkan apa? Misalkan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bahagia, hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, itu termasuk hak-hak asasi. Jadi negara hukum itu adalah negara yang melindungi human right atau hak-hak asasi masyarakat ataupun golongan dan kelompok tertentu. Seperti itu. Itu adalah materi hari ini. Kalau ada yang tanyakan, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk tugasnya akan Ibu upload di Google Classroom. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.